Jadi memang itu 20 sifat mustahil dan 20 sifat wajib ya. Itu adalah rumusan daripada Asy'ariyah atau Asy'ariyah. Ya, yang mana mereka menetapkan 20 sifat wajib bagi Allah dan 20 sifat mustahil. Ya, secara esensi, secara makna memang Allah terlepas dari sifat-sifat mustahil. Ya. Dan memang ada sifat-sifat yang memang itu wajib menempel pada Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa dilepaskan. Ya. Tapi yang jadi permasalahan ya, dari menetapkan 20 sifat tadi ya, memustahilkan 20 laginya, itu terkadang menafikan sifat yang lain. Ya. Contoh mukhalafatuhu lil hawaditsi. Ya. Allah itu menyelisihi makhluknya. Benar kan? Nah, itu sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Cuman ya, penjelasannya itu tidak mengikuti penjelasan para salaf ya. Kalau ente mengatakan Allah turun di sepertiga malam terakhir di langit dunia, berarti ente menyamakan Allah dengan makhluk ya. Akhirnya Allah tidak turun, yang turun bukan Allah tapi rahmatnya. Kalau Anda mengatakan Allah punya tangan, berarti Anda menyamakan Allah dengan makhluk ya. Karena makhluk punya tangan. Nah, ini niatnya baik. Niatnya ingin mensucikan Allah Subhanahu wa taala, ingin mensucikan Allah, tidak menyamakan Allah dengan ciptaannya. Niatnya baik. Tapi karena tidak mengikuti manhaj atau thariqah para salafus saleh, akhirnya mereka ya menyimpang daripada kebenaran. Sebenarnya dulu pernah kita sampaikan salah satu sifat yang mereka sebutkan yaitu qudrah. Allah punya sifat qudrah, mampu melakukan segala sesuatu. Lah kenapa mereka mengatakan mustahil kalau Allah turun di sepertiga malam terakhir? Karena waktunya beda-beda kan itu ya. Ya, berarti Allah naik turun terus untuk bilang ya, itu sudah mulai membayangkan dengan bayangan manusia. Ya. Jadi kalau kalian meyakini Allah mampu melakukan segalanya, hal itu bukan mustahil bagi Allah. Ya, kira-kira bisa tidak Allah melakukan itu? Sangat bisa sekali. Ya. Allah tidak terikat dengan ruang dan waktu, itu kata mereka, benar kan? Lah mereka menyatakan Allah terikat dengan ruang dan waktu. Buktinya apa? Buktinya waktu sini berbeda, waktu sana berbeda. Kalau Allah turun berarti Allah tidak naik-naik. Nah, itu kan berarti mengikat Allah dengan waktu. Nah, kesalahannya akan terus fatal kalau logika ini diikuti. Ya, makanya benar perkataan dari para salaf dahulu, hindari namanya filsafat atau ilmu kalam. Satu contoh kalau jenengan belajar ilmu filsafat atau kalam, itu mengharuskan sesuatu itu didefinisikan. Paham? Harus didefinisikan ya. Padahal tidak semuanya harus didefinisikan ya. Orang kalau sudah paham tempe, sudah tempe. Kita orang akan bingung Mbah, panjenengan mau lauk kedelai yang dikupas ya, kemudian diinjak-injak ya. Setelah itu dipepek. Dia akan bingung kan? Ngomong apa tadi gitu. Tapi kalau kita bilang tempe, sudah paham. Nah, seperti itu gambarannya. Allah turun, kita paham, selesai. Tidak semua sesuatu yang didefinisikan. Tapi kalau antum belajar filsafat, maka mau tidak mau harus didefinisikan. Turun itu apa? Berpindahnya dari tempat satu ke tempat yang lain, dari atas ke bawah. Nah, dari sini kan sudah salah. Berarti Allah ketika turun berpindah. Nah, akhirnya kalau Allah berpindah, ya apa bedanya dengan makhluk? Masya Allah. Sampai ke sana akhirnya tambah melenceng. Ya. Makanya metode yang selamat adalah metodenya para salaf, tanpa kita mempertanyakan. Kalau kita sudah paham, selesai, titik sampai di situ. Allah turun, Allah punya tangan, kita paham, selesai. Ya. Loh, kenapa Anda tidak menjelaskan? Karena Allah juga tidak menjelaskan. Ya. Kenapa Anda tidak menjelaskan panjang lebar? Ya, karena tidak kita temukan dari Al-Quran dan Sunnah ataupun perkataan salafus saleh yang menjelaskan tentang tangan Allah secara detail, tentang turunnya Allah secara detail. Ya. Semoga bisa dipahami insyaallah. Yang berakidah Syariah ini di sekitaran kita ada ya, banyak. Namanya udah banyak Pokoknya yang mengimani 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil itu Asy'ariyah ya. Dan sebagian ulama mengatakan mereka masuk ke dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebagian lagi mengatakan mereka tidak masuk ke dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah ya.
kesimpulannya sebenarnya dilihat dari tingkat penyimpangannya. Paham ya? Dilihat dari tingkat penyimpangannya. Adapun Asy'ariyah atau Asy'ariyah awam ya, mereka masih Ahlussunnah. Karena permasalahan asma wa sifat itu bukan konsumsi orang umum ya. Artinya orang kalau salah dalam masalah asma wa sifat ya itu masih diudzur. Ya, kecuali kalau dia sudah dikasih tahu ya, dikasih pemahaman, apalagi dia punya ilmunya. Kok ternyata salah dalam masalah asma wa sifat. Nah, ini memungkinkan dia bisa keluar dari lingkaran Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, dan tanya tadi banyak di sekitar kita. Ya, bahkan itu jadikan kurikulum di sekolah-sekolah kita. Ya, makanya sekali lagi Allah, kalau kita paham akan ilmu, ya kita sampaikan dengan cara yang hikmah. Okay. Ya, ketika kita sampaikan, ada satu hal yang menarik, Syekh Id Al-Hilali, salah satu muridnya Syekh Albani itu, beliau memberikan satu metode untuk berdiskusi. Ya, ketika kita memberikan nasihat atau diskusi kepada seorang, kemudian dia emosi, tahan, selesai, kita lanjutkan besok. Kemudian setelah redem lagi, baru kita lanjutkan boleh. Ya. Jangan sampai terjadi diskusi kalau dia dalam kondisi marah. Nah, kenyataannya sekarang ketika kita tanyakan mas dalilnya mana, langsung emosi. Nah, itu yang jadi masalahnya. Maka jangan diteruskan. Ya. Kalau jenengan teruskan, ya akan jadi masalah, ya, jadi pertengkaran. Tutup sampai di situ. Ya. Kemudian ketika nanti ada kesempatan lagi dan kondisi lebih tenang, kita sampaikan. Ya, dan sebagai penutup ya Allah, akidah salafus soleh ini adalah akidah yang sesuai dengan fitrah. Ya, jadi fitrah kita ya mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah tidak sama dengan makhluknya dan Allah berada di langit beristiwa. Ya, wallahu taala alam.